Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan subpokok bahasan mobilitas sosial. Sebelum memulai pembelajaran, simaklah terlebih dahulu kisah singkat berikut ini. Kesuksesan Mas'ud. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan, sehingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini, Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, anak-anakku sekalian, kisah keberhasilan Mas'ud pada teks di atas merupakan salah satu contoh mobilitas sosial. Perhatikan gambar seorang direktur dan bawahannya pada gambar di samping. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi direktur? Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Sekarang, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Dan bagaimana keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bahas tentang apa itu mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial
pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Nah, aktivitas individu. Tugas individu, carilah 6 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial seperti materi yang kalian pelajari. Tuliskan secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut. Tuliskan faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Dan tuliskan hasil identifikasi kamu pada kertas folio bergaris. Anak-anakku sekalian, sekarang kita pelajari tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedangkan mobilitas sosial negatif atau turun, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Perhatikan kasus 1 berikut. Budamais Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Budamaris Mandila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Budamaris Mandila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Budamaris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Budamaris Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Perhatikan kasus 2. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan, usaha perkebunannya terus merugi, hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Kasus 3.
Pak Zainuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Aktivitas kelompok. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang. Berdasarkan bacaan pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, diskusikan pertanyaan di bawah ini. Jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. B. Tuliskan 3 contoh lain mobilitas vertikal dan horizontal. Kemudian bandingkan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok yang lain. Simpulkan kembali hasil diskusimu setelah membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan, merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Bentuk social climbing yang lain, misalnya terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Kisah Bu Damaris dalam contoh bacaan kasus 1 merupakan contoh mobilitas sosial ke atas. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Contoh bacaan kasus 2, yaitu kejadian yang menimpa Pak Gayus, merupakan contoh social sinking dalam kehidupan sehari-hari. Social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Social sinking merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Aktivitas individu. Perhatikan orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggalmu. Carilah contoh
terjadinya social climbing dan social sinking pada orang-orang yang kalian ketahui, masing-masing 5 contoh. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan temanmu. Kamu tuliskan pada tabel seperti di bawah ini. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contoh, bacaan kasus 3, yaitu kejadian yang menimpa Pak Zainuri merupakan contoh mobilitas horizontal. Pak Zainuri pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Aktivitas individu. Perhatikan orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggalmu. Carilah contoh terjadinya mobilitas horizontal pada orang-orang yang kalian ketahui, masing-masing 5 contoh. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan temanmu. Buat seperti tabel di bawah ini. Sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.